Di dalam kehidupan manusia juga seharusnya sehari-hari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang kita perbuat, seharusnya kita melakukan dan menyukakan kehendak Bapa di surga. Kalau ini yang kita lakukan, maka ketika kita berhadapan di tahta pengadilan Tuhan, kita sudah pasti berani, kita sudah pasti siap karena memang kita melakukan setiap hari bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam kegiatan sehari-hari, kita bisa menunjukkan dan bukan berbicara dari mulut, tetapi semua seperti sebuah film yang terlihat langsung. Kalau kita tidak hidup di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan, maka ketika kita berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan, otomatis kita pasti tidak kuat. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Travision. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, serta pilih semua notifikasi ketika kita mengklik gambar lonceng, agar setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Buat kita tidak asing yang bergelut atau yang ada di dalam bidang akademik, apalagi berbicara mengenai borang, di mana dokumen-dokumen yang diverifikasi oleh Dikti, diverifikasi oleh pihak-pihak asesor untuk membuktikan kebenarannya, untuk menilai bagaimana proses pendidikan, proses penyelenggaraan pendidikan ini dari segi institusinya dan segala macamnya dapat dinilai dan mendapatkan predikat. Tetapi faktanya berbicara borang, pasti semua sering mendengar kepanjangannya yaitu bohong dan ngarang. Ya walaupun itu hanya meme atau hanya singkatan ejekan karena terlalu banyak perguruan tinggi yang membuat-buat atau yang mengarang yang tidak sesungguhnya. Karena kalau buat saya, borang yang sesungguhnya kalau dijalankan di dalam kegiatan pendidikan sehari-hari, itu tidak perlu lagi dikarang-karang karena memang sudah berjalan praktiknya seperti itu. Contoh misalnya kita melakukan yang namanya proses belajar mengajar, ada surat tugas, ya pasti kita menerima surat tugas, itu salah satu contoh. Jadi kita tidak perlu bohong dan tidak perlu mengarang. Fakta di banyak perguruan tinggi memang ini masih sering terjadi demi untuk mendapatkan sebuah predikat atas institusi atau atas program studi yang dijalankannya. Sadar tidak, di dalam kehidupan kita sering sekali juga kita melakukan borang. Tetapi kita harus sadar, di sini saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ayo, tidak perlu kita membuat atau bohong dan ngarang karena semua itu tidak ada gunanya. Semua itu pasti tidak mempan atau tidak akan bisa berguna sama sekali. Ketika kita di hadapan tahta pengadilan Tuhan, apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita perbuat sehari-hari, apa yang dipikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, maka semua akan terbuka dan akan telanjang. Itu akan jelas dan akan terlihat. Jadi tidak perlu kita mengarang dan bohong. Karena itu semua akan tercermin di dalam kegiatan tingkah laku kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu Saudara, sadarlah, ayo sekarang kita menjaga hidup kita.
Seperti berbicara tentang borang juga, kalau kita melakukannya dengan benar, melakukannya dengan baik setiap hari dan itu dilakukan, maka tidak perlu lagi ada bohong dan ngarang. Pasti yang diceritakan semua sudah benar. Nah, kadang kita lupa, misal yang paling gampang, ketika kita mendapatkan perintah atau punya sesuatu yang memang ditugaskan dan itu dilakukan, ketika ada petugas yang memeriksa borang tersebut, maka bisa dijelaskan. Dan bahkan ketika di cross check ke pihak yang lainnya atau pihak mahasiswa, ini juga pasti akan menjawab sesuai dengan praktek apa adanya. Di dalam kehidupan manusia juga seharusnya sehari-hari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang kita perbuat, seharusnya kita melakukan dan menyukakan kehendak Bapa di surga. Kalau ini yang kita lakukan, maka ketika kita berhadapan di tahta pengadilan Tuhan, kita sudah pasti berani, kita sudah pasti siap karena memang kita melakukan setiap hari bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam kegiatan sehari-hari, kita bisa menunjukkan dan bukan berbicara dari mulut, tetapi semua seperti sebuah film yang terlihat langsung. Kalau kita tidak hidup di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan, maka ketika kita berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan, otomatis kita pasti tidak kuat. Kita tidak akan sanggup berdiri, Bapak Ibu Saudara. Tidak berlaku yang namanya bohong dan ngarang alias borang tersebut. Kalau di bidang akademik masih bisa ngarang-ngarang, apalagi penilainya ada urusan sentimen pribadi, ketidaksukaan, itu masih bisa ngarang-ngarang. Tetapi semua itu akan berhadapan di pengadilan Tuhan terbuka. Nah, di dalam hidup ini sehari-hari, kalau kita sudah, misalnya kita sudah terbiasa bergaul karib dengan Bapa di surga, kita sering bersekutu, kita sering bercengkerama sehari-hari, dan itu kita lakukan, tidak perlu kita borang karena akan terlihat dari perilaku hidup kita, karakter hidup kita, cara berpikir kita, tindak tanduk kita akan mencerminkan apa yang kita lakukan sehari-hari. Contoh, misalnya kita menyampaikan kebenaran atau kita berkhotbah. Banyak orang mempersiapkan begitu rupa, belajar begitu rupa, ya memang harus belajar. Tetapi sesungguhnya khotbah yang sesungguhnya adalah mengkhotbahkan hidup kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, pengalaman apa yang kita dapat bersama dengan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita dari waktu demi waktu. Harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai di dalam kehidupan kekristenan kita masih ada borang yang lainnya. Tetapi kita harus lakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Selesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak ayo setiap hari kita lakukan apa yang menjadi standar keharusan yang kita perbuat pada saat ini. Jangan sampai justru kita berusaha untuk mengarang. Nggak perlu kita bohong dan ngarang di depan orang banyak. Tapi kalau kita melakukan kebenaran setiap hari, maka itu akan terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimum dari cara berbicaranya, apa yang dia perkatakan, apa yang dia ucapkan, pasti itu sudah dipikirkan terlebih dahulu. Tidak berbicara dulu, baru dia pikirkan. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup yang singkat ini kita gunakan, kita isi dan bangun habit kita supaya kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Bagi Bapak Ibu yang kemarin-kemarin mungkin belum melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa di surga, ayo saya mengajak sekaranglah waktunya kita jalankan bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga dalam kehidupan kita setiap saat. Mari, jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu, tetapi share, bagikan kepada orang banyak,
agar semua orang banyak yang diberkati. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi agar setiap ada video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati, salam transformasi.